pikirannya sangat bertuah untuk bangsa ini. Mulutnya, lidahnya bisa mempengaruhi arah perjalanan bangsa ini. Kalau kemudian ternyata semua kekuatan simpul-simpul Pak Jokowi yang ada hari ini kemudian diputus oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi mau apa? Itu adalah pertimbangan pertama. Kalau ternyata kekuatan Pak Jokowi di TNI, Polri, dan berbagai lembaga yang menurut Pak Jokowi hari ini menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi, kalau ternyata sama Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden, lalu semua orang itu dibuntungi semua, diganti dengan orang-orangnya, Pak Jokowi mau apa? Dan Gibran kemudian dilemahkan dengan berbagai caranya. Kita berbicara tentang politik. We are talking about politics. We don't talk about the ingredients in making a pancake. Kita tidak berbicara tentang adonan-adonan cara membuat kue. Mau dimasukkan apapun, produknya akan menjadi kue. Ini politik. Sekelas Prabowo, kalau kemudian kita percaya bahwa nanti dia akan bisa berbagi konsesi kekuasaan dan wewenang di dalam pemerintahan, saya meragukan itu. Kita berbicara tentang kekuatan politik yang tidak mungkin ada dua matahari di dalam satu negara. Banyak kejadian penting di berbagai negara lain ketika mantan presiden dan presiden yang terpilih merasa bisa mengendalikan negara, pada akhirnya yang terjadi adalah pecah kongsi. Lalu kita rakyat biasa ini bisa berbuat apa? Kalau kemudian Pak Jokowi justru dibuntungi oleh Prabowo yang saat itu sudah menjadi presiden. Tanda tangannya bisa mengubah apapun, keputusannya bisa berlaku untuk apapun. Pak Jokowi yang sudah demisioner dari presiden tidak mungkin akan bisa berbuat apa-apa. Mari kita pertimbangkan itu. Prabowo 2 kali pilpres dikalahkan oleh Pak Jokowi. Masih ada deposit dendam di dalam kepalanya. Dia dipermalukan 2 kali oleh Pak Jokowi. Salah satu produk reformasi, manusia antah berantah, bukan kalangan priai, tiba-tiba memenangkan Pilpres 2014, bisa memenangkan Pilpres 2019 dengan berbagai caranya, hingga kemudian Prabowo betul-betul diputus tujuan dan cita-cita politiknya. Lalu kemudian hari ini dengan Pak Jokowi mendukung Prabowo, seolah-olah Prabowo sudah menjadi anak manis. Saya meragukan itu. Secara historik berbagai sejarah politik mulai dari zaman Titus Vespasian sampai hari ini tidak ada satupun yang sanggup berdiri dengan 2 matahari kembar dalam satu negara, dalam satu kekuatan politik. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu marilah kita semua ini sadar, why should Prabowo? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan dari kami. Oke lah Pak Jokowi misalnya sadar bahwa berbagai cita-citanya belum terlaksana di negara ini sehingga perlu ada sustainability, perlu ada continuity di berbagai tujuan-tujuan Pak Jokowi hari ini. Tapi kenapa harus Prabowo? Prabowo sejak awal sudah anti dengan supremasi sipil. Dari sejarahnya kita bisa tahu dari sejak zaman Orde Baru bagaimana kemudian dia punya catatan sejarah melakukan penculikan dengan dalih kemudian ini untuk stabilitas negara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ini kan membuat catatan buruk yang kemudian memberikan tanda bahwa inilah karakter Prabowo. Sekarang kalau misalnya Prabowo sudah dilantik, sekali lagi saya akan ungkit tentang ini, kita berandai-andai saja. Kalau ternyata kemudian dalam 100 hari pertama kekuatan Pak Jokowi diputus, Pak Jokowi bisa apa? Ini yang harus menjadi pertimbangan bagi Pak Jokowi seharusnya sejak awal. Pak Jokowi juga tidak bisa menyandra satu orang yang akhirnya hanya melahirkan dendam-dendam kepada Pak Jokowi. Semakin Pak Jokowi itu menyandra orang dengan berbagai perkara yang ada hari ini, menyandra orang dengan ketakutan-ketakutan seperti berbagai kelompok-kelompok partai politik yang hari ini bergabung dengan Prabowo, suatu saat mereka akan punya dendam-dendam yang harus dijaga di dalam dirinya. Karena dulu ketika Pak Jokowi berkuasa, mereka ini betul-betul dikendalikan dengan kekuatan-kekuatan intimidatif dan koersif. Ini yang ingin saya gugah dari Pak Jokowi dan juga pendukung Pak Jokowi yang hari ini juga mendukung Prabowo. Yakin kalau nanti Prabowo itu jadi presiden misalnya, memenangkan Pilpres misalnya, apakah dia akan betul-betul taking a bow?
atau surrender kepada Pak Jokowi. Saya meragukan itu karena karakter Prabowo tidak seperti ini. Kita bisa lihat karakter Prabowo dari 2014, 2019, dan hingga hari ini kadang-kadang karakternya tidak terkontrol sehingga dia meledak-ledak di depan publik. Apalagi dia memegang tampuk kekuasaan. Mohon Pak Jokowi dipertimbangkan sekali lagi meskipun ini sudah terlambat. Tapi kami semua ini orang-orang yang masih sanggup berpikir visioner, masih sanggup berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pak Jokowi akan menjadi korban pertama dari pembuntungan kekuasaan politiknya. Ini yang kami tidak inginkan. Kami berharap sejak awal bahwa Pak Jokowi jadilah negarawan, bukan politisi. Karena ketika Pak Jokowi menjadi negarawan, semuanya jasanya akan dikenang, semua legacy dan portofolionya akan dijaga oleh seluruh anak bangsa ini untuk tetap terjaga menuju Indonesia masa depan. Tapi kalau dengan cara begini, dengan ikut menjadi satu alat dalam pertempuran politik seperti ini, pada akhirnya kita tidak berbicara tentang masa depan. Kita berbicara tentang konflik-konflik politik apabila ini ternyata memang dimenangkan oleh Prabowo. Tapi saya yakin kalau misalnya dimenangkan oleh paslon lain, saya kira mereka akan lebih bersahabat dengan Pak Jokowi. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan orang-orang seperti saya, bukan lagi mendukung soal capres, cawapres dan sebagainya. Ini tentang demokrasi. Ini yang kita inginkan dari Pak Jokowi, bahwa marilah kita berpikir ke depan. Kita buang jauh berbagai kepentingan-kepentingan masa lalu. Karena cita-cita Pak Jokowi kami tahu bahwa semuanya belum tercapai. Masa kekuasaan Pak Jokowi ketika menjadi presiden terpotong oleh masa pandemi selama kurang lebih hampir 3 tahun yang membuat berbagai bangsa di dunia mengalami default. Dan Pak Jokowi berhasil mengawal bangsa ini di dalam angka-angka kontraksi yang tidak. Oke, teman-teman, baik. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara Islan mengenai hubungan antara Pak Presiden dan Prabowo Subianto. Nah, ketika menang Prabowo Subianto, apakah Pak Jokowi bisa bertindak lagi? Tentunya tidak. Karena Pak Prabowo ini memiliki prinsip yang berbeda dengan Pak Jokowi Dodo. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh saudara tersebut ini sangat menarik untuk kita bahas, karena ini untuk masa depan kita juga. Ketika pemimpin yang memiliki rasa kepedulian masyarakat, tentunya itulah pemimpin yang harus kita tunjung dan harus kita pilih. Teman-teman, kenapa sekarang banyak pro dan kontra melihat cawe-cawe Pak Jokowi? Tentunya karena Pak Jokowi ini sangat berpihak kepada Prabowo Subianto. Para pendukung Jokowi di 2014 sampai 2019 sampai 2 periode, namun Pak Jokowi malah mendukung Prabowo Subianto. Tapi di balik itu, politik dari Prabowo Subianto memiliki strategi yang baru dalam kepemimpinannya. Tentunya Pak Prabowo dan Gibran telah memenangkan Pilpres di 2024 yang akan dilantik bulan November. Ya, kita berikan selamat terhadap beliau-beliau karena sudah memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Nah, yang jadi masalah ketika nanti Pak Prabowo Subianto, apakah Pak Jokowi bisa bertindak semena-mena lagi? Tidak. Akan agak kesulitan ketika Pak Jokowi memiliki ide untuk dilontarkan kepada Prabowo Subianto, karena ketika Pak Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, tentunya beliau yang berhak mengambil keputusan sesuatu yang harus dijalankan oleh kabinet-kabinet dalam pemerintahannya atau koalisi-koalisi yang akan bergabung ke tim dari Prabowo Subianto. Teman-teman, kita juga menghormati Pak Presiden Joko Widodo yang sudah membawa Indonesia ini lebih maju, dan beliau juga sangat peduli terhadap masyarakat dan peduli terhadap negara ini bagaimana untuk kedepannya.
Namun kita kasihan terhadap Pak Jokowi, namun politiknya permainan catur dari Pak Jokowi yang memberikan peluang terhadap Gibran, padahal banyak orang yang memilih Gibran. Karena adanya Gibran, makanya terpilihlah Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Saya yakin karena elektabilitas dari Jokowi tinggi dan Gibran juga tinggi, karena masyarakat menyukai keluarga Pak Jokowi. Saya akui memang Pak Jokowi ini adalah orang yang baik, yang sangat tulus. Tapi dalam kontes Pilpres di 2024 ini, kenapa Pak Jokowi malah berpaling dan mendukung Prabowo Subianto? Jadi banyak orang yang jadi komplain terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat Pak Jokowi dalam di tahun ini. Saya sendiri pendukung Pak Jokowi yang pernah melakukan kampanye untuk memenangkan Joko Widodo. Tetapi untuk saat ini saya melihat sikap Pak Jokowi malah membuat saya agak kecewa, teman-teman. Apalagi dia memberikan pernyataan bahwasanya presiden boleh melakukan kampanye dan bahkan memihak. Memang secara undang-undang bahwasanya boleh, bahkan para menteri, para DPR, bupati, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Jadi teman-teman, ketika kita melihat permainan politik antara Prabowo Subianto dan Jokowi, saya agak sulit untuk menerawang karena Pak Jokowi memiliki prinsip yang berbeda. Tentunya Pak Prabowo akan bertindak, akan memiliki prinsip mewujudkan Indonesia ini, teman-teman. Nah, kita membacakan sedikit soal ketika nanti Pak Prabowo sudah dilantik, bagaimana nasib IKN kalau benar Prabowo jadi presiden. Cerahkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo jika berhasil memenangkan Pilpres di 2024. Nah, mereka akan melanjutkan program-program atau pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Pak Presiden Joko Widodo. Tetapi kita juga menuntut segala program-program yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran di saat masa kampanyenya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia menuntut apakah benar akan dilaksanakan. Tentunya kita harus menunggu, dan ketika tidak benar kita harus menuntut dan bahkan kita akan mendemo dalam kepemimpinan mereka. Saya yakin orang baik akan melakukan yang terbaik, bukan melakukan kecurangan-kecurangan yang terjadi saat ini. Saya mungkin lebih memahami soal cawe-cawe dari Pak Presiden Jokowi. Mengapa sih Pak Jokowi meloloskan Gibran dan memberikan Gibran untuk kursi terhadap wakil dari Prabowo Subianto? Ada isu-isu bahwasannya Pak Presiden meminta kepada Ibu Megawati agar bisa mencalonkan diri lagi dan ataupun lanjutkan dia sebagai presiden, tapi Megawati menolak karena Megawati taat konstitusi. Ya, tentunya Megawati ini adalah senior politik dan bahkan dia juga ketua dari partai PDIP Perjuangan. Kita menghormati keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Ibu Megawati tersebut. Prabowo Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagai dari program prioritas nasional. Kelak dan sekarang hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei Realcon KPU menetapkan Prabowo Gibran mendapatkan perolehan suara yang banyak. Memang beliau-beliau ini, Pak Prabowo, Pak Gibran, memang mereka sudah memenangkan, bahkan sudah diumumkan oleh KPU telah resmi. Dan soal sengketa juga dalam keputusan dari KPU memang sudah bermasalah di Gibran. Banyak juga penolakan-penolakan yang terjadi terhadap Gibran Raka Buming Raka tersebut karena Gibran tidak memenuhi prosedur karena adanya kepentingan pribadi soal Anwar Usman yang meloloskan Gibran. Karena Anwar Usman ini adalah adik dari Jokowi ipar, dan Gibran ini
Anwar Usman adalah paman Gibran. Jadi Mahkamah Konstitusi agak susah dipercaya oleh masyarakat dan banyak yang menolak tentunya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu yang bisa sampaikan, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.